sebenarnya luar biasa. Cuma mesti akhirnya kita breakdown, kita buat apa aja sih yang perlu dilakukan gitu. Bukan berarti kita harus ngelawan orang tuanya segala macam, tapi dia harus mengenal jati dirinya. Dan sebenarnya sih ini penting juga untuk orang tua untuk paham anak tuh bukan milik kita ya. Anak tuh cuma disuruh numpang lewat ya, abis dia udah mandiri, kita nggak ada hak lagi loh sebenarnya ngatur dia mau kerjanya bidang apa, bahkan dia nikah sama siapa tuh kita nggak ada hak lagi sebenarnya ya. Oke, selamat malam Ibu Pamela Kardinal. Selamat malam, masih sore Mas Hendra. Oh, masih sore. Ya boleh deh malam. Terima kasih udah datang kembali di Ngaji Roso. Iya, terima kasih. Gini, aku manggil Cipem aja deh. Sekarang ini kan lagi rame nih tentang apa ya, dinasti politik gitu ya, politik dinasti gitu. Apalagi setelah putusan MK gitu kan yang kemarin, yang terus kemudian mau dianulir dan seterusnya gitu. Nampaknya memberikan edukasi politik dari perspektif Pace itu menjadi sangat penting gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman itu yang pengen tahu kira-kira nanti perjalanannya seperti apa sih gitu. Apalagi sekarang sosok Mas Gibran ini yang jadi bahasan di mana-mana. Kalau kita lihat TikTok viral semua video-videonya gitu. Kira-kira menurut Pace gitu nanti perjalanan Mas Gibran itu ke depan akan seperti apa sih? Apakah akan sesuai dengan skenario ayahnya untuk nanti menggantikan beliau menjadi RI 1 gitu? Karena sekarang udah banyak sayap-sayap yang mempersiapkan anak muda yang bernama Mas Gibran itu tadi gitu ya. Oke, kita awali dari sini dulu Ci Pamela. Monggo, silakan. Ya, makasih Mas Hendra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini topik kita nih benernya ngeri-ngeri sedap ya. Karena kadang-kadang mungkin yang menerima perlu juga kita kasih pemahaman. Pertama, kita menggunakan Chinese Metaphysics yang mana kita sebut Pace untuk membaca tentang seseorang. Seseorang itu setiap orang punya blueprint. Jadi bisa dibaca karakternya, bisa dibaca talents atau bakat-bakatnya, sampai dengan kekuatan dan kelemahannya, termasuk jalan hidupnya secara garis besar. Bukan untuk maksud mendahului Tuhan, tapi ilmu ini memang digunakan kalau di Tiongkok kuno, itu mereka gunakan untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk di kerajaan. Jadi sebagai bagian dari ketahanan nasional lah ya, untuk kerajaan gitu. Biasanya setiap raja di masa itu, emperor tuh sampingnya ada ahli metafisik, karena membantu kita profiling. Dan di masa sekarang, ilmu ini juga bisa dipakai untuk berbagai macam kegunaan, termasuk untuk mengetahui diri sendiri, seperti kita semua sebaiknya mengenal diri sendiri dulu, kemudian juga untuk kita tahu jalan hidup ke depan dan kita yang mana yang perlu kita kuatkan gitu kan. Nah kalau di dalam dunia intelijen, dunia ilmu ini juga dipakai untuk profiling orang, biasanya untuk TO, target operasi. Apakah TO ini berindikasi sangat merepotkan atau seganas apa misalkan dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk saya sendiri tidak ada kepentingan untuk membuat, kita mau bahas Gibran, membuat sosok ini nampak bagus atau kurang baik, sama sekali nggak ada kepentingan, tidak terafiliasi kemana-mana gitu ya. Murni bayi bacaan ya. Pace gitu dan ya. ini bukan klinik, kita nggak perlu psychic, saya untuk baca ini nggak perlu melakukan ritual-ritual seperti puasa dan lain sebagainya, tapi perlu belajar. Jadi nanti sedikit-sedikit mungkin supaya kita lihat scientific di balik ini, saya kasih, ini kan bisa disorot nanti ya mungkin screen-nya ya, hitungan-hitungannya. Oke. Jadi, nah Gibran nih punya jam lahirnya nggak ya? Yang saya dapat tuh tanggal lahirnya aja. Tanggal lahirnya tuh 1 Oktober 87 ya. Jadi kalau dilihat dalam bagian kelahiran, kita bilangnya di day, pilar hari. Ini mungkin bisa dilihat, itu namanya kue goat. Udah terbalikan ya.
kue goat ya. Jadi di pilar hari ini yang paling penting. Ini atasnya tuh kue itu air yin, bawahnya goat atau kambing. Karena pilar bulannya Ji itu tanah yin, bawahnya rooster atau ayam. Kalau orang bilang zodiak itu tempatnya yang di bulan ini. Tapi nggak ada zodiak ayam kalau di Western ya. Nah, yang namanya Sio itu di sini itu rabbit atau kelinci, atasnya ting. Ting itu api yin. Karena kita nggak punya data jam lahir. Jadi kita kosong nih di sini. Padahal di sini sebenarnya ada informasi macam-macam. Gitu ya. Nah, berangkat dari sini. Kalau kita lihat berarti elemen dirinya Mas Gibran. Mas Gibran kali ya, masih muda ya. Masih muda Mas Gibran. Mas Gibran tuh elemen dirinya berarti kue wei. Artinya air yin tapi bawahnya tanah lembek. Itu kalau diibaratkan seperti uap atau gas yang keluar dari tanah, bukan dari gunung ya, bukan uapnya gunung meletus, enggak, tapi dari tanah. Jadi kalau dia dalam keadaan positif ya dia seperti ya uap alamnya aja bagus. Tapi kalau dalam keadaan negatif, jadi setiap orang bisa positif bisa negatif. Kalau negatif seperti ada kebocoran, apa sih yang dulu pernah ada di Jawa Timur tuh? Sidoarjo, Lumpur Lapindo itu ya. Tapi kalau lumpur tuh ada gasnya nggak ya gitu ya. Nah kalau misalkan gas itu kurang lebih kayak gini. Jadi bukan berarti Mas Gibran selalu positif atau selalu negatif. Setiap orang kita tuh selalu bisa dalam keadaan kadang-kadang dia positif, kadang-kadang dia negatif. Tapi kalau digambarkan gitu ya, dalam alam, karena kan ini Pace ini pakai 5 elemen alam. Itu ini ya artinya. Oke, nah sekarang kita lihat karakternya apa. Sekilas dulu nih. Ini sebenarnya kalau mungkin dari yang ngikutin pendengarnya ada yang paham Pace. Kalau mereka punya day master atau pilar harinya juga sama kayak Gibran ini, semua orang-orang yang kue wei namanya ya, kue wei. Maaf ya ini saya soalnya di bahasa Indonesia ini nggak bisa nih. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia ini udah diksinya gitu. Itu orang-orangnya cerdas, punya kemampuan spiritual. Spiritualnya tinggi. Kalau nggak salah satu episodenya Ngaji Roso ada yang bilang nanti mungkin Mas Gibran bisa menyerupai bapaknya kalau dia membuat dirinya bertumbuh dari sisi spiritual. Itu ada kemungkinan gitu ya. Dan itu benar punya potensi. Kalau memang mengarahnya spiritualnya dipertajam. Jadi perkembangan dirinya sama beliau diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian dia mandiri. Sebenarnya bisa kita bilang down to earth karena tadi elemennya aja tanah kan ya. Nah, hanya memang orang-orang yang jenis ini, saya nggak bilang Gibran pas hanya Gibran ya, orang-orang jenis ini itu ada dualitas gini, dia butuh stabilitas, tapi dia ambisius dari kerjaan, dia ada rentan terhadap masalah emosi dan ketenangan batin, jadi ada keinginan mencari jati diri gitu ya, ada keinginan mencari jati diri, tapi dia ada kegalauan juga. Jadi penting banget untuk dia benar-benar menganggap serius urusan spiritual. Karena kalau enggak jadi manusia galau. Gitu. Jadi tapi untuk urusan sebenarnya cerdas ya, untuk urusan belajar dan lain sebagainya itu sebenarnya bagus. Perlu banget belajar untuk sabar. Terutama nanti kalau kita kupas masuk ke benar-benar natal chartnya Gibran ya. Nah, nggak boleh terburu-buru. Apalagi kalau udah di posisi penting, mungkin harus membuat banyak keputusan serius banget yang dampaknya signifikan gitu ya. Nanti aku kirim videonya ke mbahnya Gibran deh, biar dikasih tahu Mas Gibran gitu ya. Nggak boleh terburu-buru, fokus ke spiritual, pengembangan diri gitu ya. Jadi soalnya Indonesia mau nggak mau nih bisa jadi ada di tangan beliau kan gitu ya. Segimanapun orang mau itu, tapi kita posisi sekarang kita harus nerima siapa yang menang. Nah, umumnya orang-orang yang kue wei ini itu ada potensi punya masalah kesehatan di usia lanjut. Ini bukan nyumpahin loh ya, jangan dibilang nyumpahin. Enggak. Dan harus banget mengelola uang. Dia dalam hidupnya tuh punya fortune atau punya kekayaan itu berkahnya luar biasa, apalagi khusus untuk Mas Gibran. Tapi potensi untuk sangat boros dan kecenderungan atau rentan terhadap
kalau orang biasa mungkin bilangnya bangkrut ya. Kalau orang yang udah kaya sekali apalah gitu ya. Itu tetap ada gitu. Jadi harus bisa manajemen uangnya tuh secara baik gitu, Jangan keuangannya. sering-sering makan roti 400.000 gitu ya. Itu siapa? Itu dia ya? Bukan dong. Salah orang. Oke, mulai gosip deh. Oke. Nah, kalau untuk orang biasa, keberuntungan tuh datangnya di usia paruh baya. Nah, tapi nanti kita lihat di sini kalau saya lihat dari luck cycle-nya Gibran ya, kita lompat sedikit. Itu dari luck cycle-nya saya masukin ya. Itu nanti dia bagusnya justru di sekarang nih. Sekarang dia lagi usia 37, di usia 38 dan seterusnya ke depannya tuh lagi bagus banget. Akan bagus banget ya. Oke. Kalau kita lihat dari karakternya orang-orang tipe ini umumnya ya, nanti baru kita masuk ke analisis Gibran secara fokus, itu sangat baik hati, cerdas, spiritual, mandiri tadi ya, dan pendekatannya rasional, dan kalau dia menyelesaikan masalah dia pakai metodenya pendekatannya praktis. Jadi sebenarnya ya karena cerdas ya, biasanya kan yang praktis ya karena dia ada kecerdasan juga gitu. Nah, yang perlu menjadi PR itu adalah ada kegelisahan batin karena dia ingin mencari jati diri. Itu harusnya disalurkan. Nah, masalahnya antara karir dengan pencarian jati diri, mungkin Mas Hendra juga udah paham, kadang-kadang kita baru bisa menemukan jati diri kita kalau kita udah mulai sedikit mengurangi atau melepaskan urusan keduniawian atau karir atau urusan mencari kekayaan gitu ya. Nah, untuk bekerja, Mas Gibran mungkin termasuk yang perfeksionis gitu. Dia itu menggunakan intuisi banyak. Jadi nanti kalau misalkan tim kerjanya mungkin akan siap-siap, bisa-bisa ada beberapa hal yang belum tentu bisa dijelaskan secara rasional, secara konvensional, karena penggunaan logika Mas Gibran itu banyak menggunakan hal-hal yang di luar konvensional. Karena strongnya di namanya indirect resource ya. Indirect resource itu berarti sumber dayanya itu dari yang tidak langsung istilahnya ya. Tapi kalau kita terjemahkan jadi aneh. Tapi diksinya adalah indirect resource. Sementara ada orang-orang yang direct resource, dia tuh pakai by the book, ngikutin buku sekolahan, teoretis gitu ya. Nah, yang indirect resource ini dia bisa pakai intuisi, dia bisa pakai nyali. Nah, Mas Gibran akan cenderung ke sana. Cenderung ke yang indirect resource itu ya. Gitu. Kesadaran spiritualnya juga sebenarnya kalau diasah bagus, punya potensi banget. Tapi kalau dulu kan jualan gitu ya, pengusaha gitu ya, kuliner gitu ya, terus sekarang geser ke ranah politik, itu sudah sesuai belum sih kira-kira sama kalau dibaca melalui Pace itu? Oke, ini saya mau lompat berarti ke opsi karier ya. Sebenarnya Mas Gibran ini karena dia baik hati dan juga dermawan ya sebenarnya ya, itu cocok untuk di bidang penjualan. Penjualan itu bisa dianya yang punya bisnis yang berdagang, bisa dianya bekerja, kalau untuk orang lain ya, bisa dianya yang bekerja sama orang untuk kayak di bagian sales atau pokoknya di bagian penjualan, atau yang bertemu dengan orang. Tapi untuk posisi yang misalkan sekarang kan wakil presiden nih, sebenarnya kan semua orang itu pada dasarnya berjualan ya, berjualan, minimal dia berjualan adalah menjual image dirinya gitu kan. Nah, bisa juga dia menggunakan, atau memang Pak Prabowo bisa memberikan kewenangan untuk membantu menjualkan image Indonesia kalau atau bertemu dengan pihak-pihak gitu ya. Tapi dengan catatan ya perlu pematangan diri sih memang, karena di sini dikatakan kombinasi antara, jadi ada seven killing yang sangat strong, yang sangat kuat, itu bisa ada galak ada atau agak ganas-ganasnya gitu, tapi spiritualnya tajam. Antara cerdas, praktis, tapi batin gelisah. Jadi makanya agak antara dualitas itu, kalau tidak bisa memanage dengan baik, bisa jadi galau sendiri atau akhirnya tidak perform ya, tidak perform tuh dalam pencapaian kurang terarah gitu. Tapi kalau mau dipupuk sebenarnya udah ada modalnya. Jadi modal untuk menggantikan Pak Prabowo itu sangat besar sebenarnya ya? Iya, mungkin tidak dalam keadaan apa adanya sekarang ya. Tapi kalau misalkan bisa dipupuk, dan di sini memang karena indirect resource juga peran orang tua ya. Iya benar. Itu orang tua
Ya kalau di sini memang terbaca begitu ya, memberikan jalan tuh luar biasa, membantu, mensupport, termasuk Memuluskan lah ya intinya ya. ngurusin semua sampai dengan pencapaian-pencapaian kesuksesannya itu juga dikarenakan dukungan orang tua yang luar biasa. Itu memang orang-orang yang strong atau kuat di resource-nya tuh begitu. Wajar dong, namanya juga anak kandung gitu kan ya. Iya. Iya. Tapi enggak semua orang Iya ada juga yang sih. resource-nya enggak ada. Nah, sebenarnya karakternya mandiri. Mandiri Tapi si Gibran ya. harusnya sih mandiri ya. Tapi resource-nya ada gitu. Jadi ya kombinasi Oke. antara mandiri sama resource-nya ada gitu. Nah, apa lagi ya? Gini. Kadang-kadang dia akan menjadi terlalu outspoken dalam arti bisa jadi kurang santun. Nah, ini harus dilatih juga ya. Karena kuat atau strong di indirect resource plus yang keduanya adalah seven killing dia ya. Yang elemen gini namanya nih namanya nih ten God ya. Ini istilahnya diksinya itu ada 10, bukan 10 Tuhan ya. Pokoknya istilahnya ten God. Paling kuat itu adalah untuk Mas Gibran namanya indirect resource. Itu memberikan sifat yang tadi intuitif dan lain sebagainya, termasuk senang menjadi devil advocate. Devil advocate tuh gini. Pokoknya pengennya berlawanan aja opininya. Kadang-kadang dalam diskusi gitu orang ini senang untuk kasih yang bertolak belakang dulu. Nah, ditambah ada seven killing-nya. Seven killing itu benernya bagus banget untuk pemimpin. Dia bisa berani, dia bisa membuat keputusan dengan tegas, dia punya strategic thinking, kemampuan berpikir strategiknya yang bagus. Tapi ada sangarnya. Kalau sabarnya nggak dilatih, galaknya nggak ditekan, ya. artinya dari sisi spiritualnya itu penting banget untuk diasah. Nah, dua elemen ini sebenarnya sesuatu yang negatif, tapi tidak harus berakhir menjadi tampilannya negatif gitu. Tapi begitu. Sekarang ini di hasil setelah pilkada di berbagai daerah itu kan terkadang sudah dilantik gitu ya, 3 bulan 4 bulan gitu sudah hilang chemistry gitu antara wakil bupati dengan bupati, sampai kemudian sampai selesai itu sebenarnya sudah nggak sejalan, dan itu di mana-mana gitu, banyak terjadi. Nah, ada nggak sih potensi itu antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo kira-kira gitu? Sebenarnya kalau menjawab pertanyaan kayak gini, saya tuh mesti bukanya dari Cimendunja ya. Tapi kalau kita katakan, kita lihat dari karakter masing-masing, kita udah pernah ngupas mengenai Pak Prabowo ya. Jadi keduanya ini memiliki strong seven killing tadi ya. Artinya kalau keduanya ini bisa memanage, menyalurkan keberanian yang dihasilkan dari karakter seven killing-nya itu dalam bentuk positif, itu bagus banget. Kita akan punya dua pemimpin yang pasangan, misalkan presiden dengan wapresnya itu orang-orang yang punya nyali. Artinya mungkin di dunia internasional kita bisa dipandang lah gitu ya. Tapi ketika mereka mendahulukan ego dan sifat ganas kata lainnya yang lebih manis itu mungkin antar mereka sendiri kadang-kadang bisa jadi konflik. Nah, jadi yang diperlukan pastinya kalau Pak Prabowo sih sekarang saya lihat udah mulai memasuki juga lebih pendewasaan atau lebih kalem. Lebih kalem gitu ya. Nah, Gibran sebenarnya belum memasuki periode kalem, tapi dia ada saya buka ada periode kalem nanti dia di kalau nggak salah sekitar 10 tahunan ke depan lagi gitu ya. Itu dia udah mulai bisa agak kalem. Nah, kalau dia bisa jaga kalemnya, santunnya, tenang, benernya kalau masing-masing pada sering hening sih ya. Kalau masing-masing sering hening itu kita ketemu sesama seven killing nggak harus jadi masalah gitu. Dan mungkin pos-posnya aja yang dipisah gitu ya. Tapi kalau dari Pak Prabowo-nya kan pasti udah lebih dewasa, lebih ngemong ya ke Mas Gibran gitu. Ini memang beberapa pengusaha besar itu sekarang mulai membangun Gibran Center sih sebagai investasi mereka 10 tahun, 20 tahun yang akan datang gitu ya, untuk menyiapkan itu semua di berbagai macam daerah gitu. Udah mulai dibentuk sekarang. Oke, itu ya potensinya. Potensi kalau prospek kedepannya sih selama yang bersangkutan ada keinginan self growth ya, mengembangkan dirinya dan terutama
Terutama karena panggilan ke arah spiritual dan metafisiknya kenceng. Kalau itu dilakoni juga, itu bisa bagus sih. Jadi mesti kurangi keduniawian dan ya memang ini Mas Gibran nih udah bawaannya ya dalam kehidupannya tuh tekanan. Ini kayak gini bukan oke, kita bisa ngelihat ini apa ya, prestis atau privilege gitu ya. Tapi sebenarnya tekanan loh. Banyak tekanan ya. Ya kan orang di umur 29 Bener sih. berapa sih? Enggak ya, 37. 37. Orang di umur 37 37 yang 29 yang satu lagi. Jadi lupa karena Iya. kemarin heboh usia. Iya, betul. Di usia 37 mau masuk 38 terus udah suruh ikut mimpin negara jadi orang nomor 2 gitu kan. Itu sebenarnya kan ada tekanan juga di situ. Iya sih, masih muda gitu ya. Iya. Banyak hal, banyak tanggung jawab besar gitu ya, banyak Banget. tekanan gitu. Jadi Oke. penting untuk mengetahui jati diri, jangan lewatin 5 tahun pertama memimpin Indonesia itu jadi trial. Apa bahayanya ketika kemudian seorang pemimpin misalnya yang masih muda tapi tidak memiliki bekal spiritual yang cukup? Gini, Mas, contoh ya, dia cerdas, mandiri, terus apa ya, dan lain sebagainya. Apalagi dia punya luck, punya keberuntungan untuk urusan perekonomian bagus banget gitu, kekayaan. Kalau dia tidak disertai dengan wisdom atau dengan kebijaksanaan, bisa jadi orang yang arogan. Oh, Kemudian kalau di usia muda udah diberi kekuasaan sedemikian luasnya, megang authority gitu, bisa otoriter kan. Misalkan akhirnya lama-lama di luar akal sehat gitu. bisa Pokoknya tega apa juga gitu ya, bisa apa? tega gitu. Tega. Ya kalau orang-orang seven killing ada teganya sih, tapi kadar. Meskipun pinjam tangan orang gitu bisa jadi gitu kan ya. Oh sangat Iya. mungkin. Nah, yang sayangnya adalah kita nggak punya info jam lahirnya Mas Gibran ya, karena ini saya tadi pagi saya baca di jam 10.52. Jadi kalau di metafisik kita bisa kayak gini. Klien yang nggak tahu jam lahirnya dia, kita ambil jam di saat dia bertanya, karena lagi-lagi nggak ada yang kebetulan. Nah, kalau kita mengatakan jam tadi saya kebetulan mikir, jam berapa ya dia lahir gitu ya, itu adalah 10.52 tadi pagi, itu dia punya yang namanya guardian of destiny-nya tuh chief. Nah, chief itu mungkin akan lebih baik dibandingkan kalau di sini kita nggak masukin elemen jam sama sekali. Maka guardian of destiny-nya dia adalah black tortoise. Nah, black tortoise itu cenderung manipulatif banget. Kemampuannya luar biasa, dua-duanya kemampuannya luar biasa. Tapi parameter untuk menentukan bahwa tingkat spiritualitas seseorang itu sudah settle sama belum itu apa, Ci? Tingkat spiritual. Sebenarnya pertama kalau dia tenang, jadi tidak reaktif ya. Oke. Orang-orang yang udah lebih berkesadaran itu pertama kita nggak reaktif, beda dengan responsif. Jadi kalau sebagai pemimpin sangat diperlukan responsif ya. Anak buah bisa puyeng, bisa bingung ya kalau misalkan ada sesuatu terus ditunggu responnya cuma saya prihatin melulu gitu kan, harus ada respon. Tapi kalau reaktif itu bedanya adalah contohnya nih, kita ngelihat berita apa, kita langsung emosional, atau misalkan kalau jadi pimpinan juga ada sesuatu terjadi, oh ya udah hajar gitu kan, itu reaktif. Nah kalau orang udah lebih berkesadaran, tenang, dia hari-harinya hening, nggak harus nunggu momen sembahyang atau sholat atau bahkan meditasi, tapi dia selalu fokus kepada hening dan sekarang dia bisa lebih tidak reaktif. Tidak reaktif penting, karena masalahnya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan itu kan udah signifikan dampaknya ya. Ya, Cik, kemarin kan ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin punya jabatan strategis gitu ya, konsultasi langsung gitu ya. Ada yang aku mau ngambil keputusan menikah kira-kira yang cocok di bulan berapa gitu ya. Nah, itu Ci, selain hal-hal seperti itu, apa aja sih yang bisa diketahui teman-teman ketika konsultasi minta dibaca lewat Pace ini, manfaatnya apa saja dengan mengetahui informasi dari Ci Pamela?
Banyak banget sih, banyak banget Mas Hendra. Oke, supaya gini, karena banyak bangetnya tuh bisa kita katakan hampir tak terbatas ya, karena ini kan bisa untuk segala keperluan. Oke. Tapi kalau gitu saya, daripada kita ngomongin sesuatu yang nggak pasti, saya ceritakan tanpa namanya. Oke. Contoh-contoh yang klien-klien yang baru-baru ini yang saya masih ingat, atau enggak yang Oke. signifikan saya bisa ingat ya. Jadi ada anak muda, dia itu tinggalnya di Jepang. Saya baca nih kok bagus banget ya, punya leadership-nya bagus, cerdas, dan pokoknya kemampuan untuk entrepreneur segala bagus itu. Tapi pada saat kita ngobrol di Zoom, kok saya nggak berasa gitu ya Ci ya. Kemudian kita gali gitu loh. Oh sorry, itu bukan yang di Jepang, itu yang di Jawa Timur. Soalnya ada 2, satu lagi ada yang di Jepang. Nah, yang di Jawa Timur itu kok saya nggak ngerasa gitu. Ternyata pas digali, dia tertekan oleh orang tuanya yang ngatur. Nah ini penting banget nih. Jadi anak nih benernya bisa jadi pengusaha, tapi bagi orang tuanya pokoknya harus jadi apa PNS ya, PNS. Sekarang sebutannya apa, ASN ya? ASN. Harus jadi ASN. Nah itu sehingga dia jadi galau dan ngabisin waktu loh. Oke. Kemudian dia mau cari pacar, tapi dia takut gagal karena orang tuanya juga perfeksionis. Nah itu semua jadi itu bisa dilihat, sehingga dia ngerasa seperti terlahir kembali dengan dibacakan pacenya. Kalau dia baru sadar, oh potensi saya itu sebenarnya luar biasa. Cuma mesti akhirnya kita breakdown, kita buat apa aja sih yang perlu dilakukan gitu. Bukan berarti kita harus ngelawan orang tuanya segala macam, tapi dia harus mengenal jati dirinya. Dan sebenarnya sih ini penting juga untuk orang tua untuk paham, anak tuh bukan milik kita ya. Anak tuh cuma disuruh numpang lewat ya, abis dia udah mandiri, kita nggak ada hak lagi loh sebenarnya ngatur dia mau kerjanya bidang apa, bahkan dia nikah sama siapa tuh kita nggak ada hak lagi sebenarnya ya. Tapi karena kita lebih berpengalaman, kita ngasih insight, masukan boleh. Cuma kalau udah maksa, saya bacain yang anak-anak muda nih kesian, banyak yang tertekan karena orang tuanya jalurnya masih mindset zaman dulu tidak gitu. tumbuh sesuai fitrahnya gitu ya kira-kira ya. Sebenarnya saya sendiri juga gitu dulu ya, tapi gitu. kita belum baca pace. Cuma kalau saya modelnya ya karena seven killing itu tadi ya, hajar bleh. Jadi walaupun saya awalnya harus kerja awalnya di BUMN, kemudian kita nabung ke swasta, di swasta saya bisa dapat bonus sehingga bisa nabung, kemudian saya mau bikin perusahaan sendiri. Itu discouragement atau apa namanya, masukan-masukan yang membuat kita malah mundur, bukan memberanikan gitu ya, yang malah membuat orang menjadi tidak pede. Itu datang dari orang tua sendiri. Kenapa sih mesti keluar, padahal kan kemarin enak, setiap tanggal 25 terima gaji gitu ya, ditanggung ini tanggung itu gitu. Nah itu kayak gitu, orang tua tuh bisa jadi nggak sadar walaupun bener sayang bentuknya. Oke Ci, ada tambahan tentang Mas Gibran? Cukup ya? Tentang Mas Gibran benernya banyak sih, atau nanti ditampilkan aja ini. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kita break dulu Ci. Terima kasih.